الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Raya rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sebanyak-banyaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat ini tidak terhingga, tidak terhitung. Bahkan kalau kita ingin menghitung nikmat Allah itu, Allah sudah jelaskan juga, la tuhsuha. In ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Jadi banyak sekali nikmat Allah itu, dan itu harus wajib kita syukuri. Terkadang kita tidak tahu nikmat yang harus kita syukuri itu nikmat apa saja sih. Banyak, Pak. Tapi ada nikmat itu yang sering disebut-sebut oleh orang banyak. Seperti nikmat kesehatan, itu sudah biasa itu. Nikmat iman, nikmat Islam. Tapi ada orang yang tidak menyadari bahwa dia itu mendapatkan nikmat, tapi tidak disyukurinya. Nikmat apa itu? Salah satu nikmat yang jarang orang bersyukur adalah nikmat kemerdekaan. Nah, nikmat kemerdekaan itu nikmat, Bapak Ibu. Sebuah rahmat yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Kalau syukur itu, Bapak Ibu, biasanya orang bersyukur itu di saat orang sudah makan, misalnya, Pak, alhamdulillah. Berarti kalau dia makan sehari 3 kali, berarti dia 3 kali bersyukur. Umpama kalau dia jualan di pasar, setiap ada orang beli, alhamdulillah. Atau ada nikmat-nikmat yang sering dia temui, dia langsung mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau kemerdekaan, paling 1 tahun sekali dia alhamdulillah. Jarang orang mengingat momen-momen kemerdekaan, Pak. Seperti sekarang ini, 17 Agustus. Setahun sekali kita ini memperingati, mengingat kembali momen itu, momen bersejarah itu, Bapak Ibu. Sehingga di dalam upacara itu ada satu momen, Bapak Ibu, yang sangat penting sebenarnya. Sebenarnya bukan upacaranya, Pak. Tapi ada momen yang penting, upacaranya itu penting juga. Tapi ada lagi di dalam upacara itu yang penting. Salah satunya mendoakan para pahlawan. Mengheningkan cipta itu, Pak. Itu kan mendoakan arwah para pahlawan. Itu penting, Bapak Ibu. Itu salah satu bentuk rasa syukur dan berterima kasih kepada pendahulu kita yang sudah memperjuangkan bangsa ini. Karena terima kasih itu bukan hanya sekedar kepada Allah, tapi kepada manusia. Tidak berterima kasih atau belum bersyukur kepada Allah kalau belum berterima kasih kepada manusia. Nah, salah satunya kita berterima kasih kepada para pahlawan dengan mendoakannya. Setiap 1 tahun sekali kita berdoa khusus itu di dalam upacara mengheningkan cipta dimulai. Itu doa untuk arwah para pahlawan. Di situ, Bapak Ibu, satu kehebatan, saya sebut satu kehebatan di dalam upacara 17 Agustus.
Kalau upacara lain tidak ada. Negara lain mungkin tidak ada, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, baik Bapak Ibu, apa merdeka itu sebenarnya, Pak? Kita sering menyebut merdeka. Ada juga orang mengatakan bangsa kita ini belum merdeka, Pak. Bangsa ini masih dijajah katanya. Nah, kita lihat lebih jauh, apa itu merdeka? Merdeka itu bebas dari belenggu, dari tekanan, bebas dari penjajahan. Kalau kita sebutkan kita ini bebas dari belenggu kolonialisme, jajahan bangsa asing, kita sudah bebas, Bapak Ibu. Sudah lama kita. Sudah 78 tahun kita bebas dari penjajahan bangsa asing. Tahun 1945. Dan bangsa-bangsa yang menjajah Indonesia, ini kan orang-orang Eropa, Pak. Bukan orang Arab, orang Eropa. Mungkin kita hanya tahu yang menjajah bangsa Indonesia ini bangsa Belanda saja. Mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya banyak, ada 6 negara, 6 bangsa yang menjajah Indonesia ini, Pak. Mungkin kita sudah lupa. Ini perlu kita angkat lagi. Semuanya itu bangsa Eropa yang jajah Indonesia ini. Siapa itu? Baik, pertama Portugis, Pak. Portugis itu pernah menjajah Indonesia. Sebelum Belanda itu malah sudah lama sekali. Kita lihat di mana daerah Malaka itu tahun 1509. Lama sekali itu, Pak. Masih zaman kerajaan waktu itu. Kemudian Spanyol itu tahun 1521. Spanyol berarti pernah menjajah Indonesia ini. Kemudian baru Belanda. Prancis dulu. Belanda, Prancis ini beriringan. Belanda itu di tahun 1600-an. Prancis itu di tahun 1800-an. Memang ada daerah-daerah tertentu yang memang dikuasai oleh bangsa ini. Oleh bangsa Eropa itu. Kemudian Inggris, kemudian Jepang. Terakhir Jepang, Bapak Ibu. Yang paling lama menjajah bangsa Indonesia ini bangsa Belanda. Orang Belanda, Pak. Ini luar biasa, lama sekali, 350 tahun, Bapak Ibu. Kan sebentar itu, lama sekali. Nah, ternyata penjajahan ini berpengaruh kepada bangsa Indonesia. Termasuk dalam bidang hukum, hukum di Indonesia ini banyak warisan Belanda, Pak. Itu sisi positifnya. Bukan berarti hukum Belanda itu jelek, enggak, banyak hukum Belanda itu yang bagus juga. Ada sisi positif, negatif dari sebuah penjajahan sebenarnya. Seperti bahasa. Ini pengaruh-pengaruh penjajahan bahasa, agama. Agama bangsa Indonesia ini Katolik, itu dibawa oleh kolonial itu sebenarnya. Seni, arsitektur, itu pengaruh-pengaruh dari sebuah penjajahan. Bagaimana pengaruh negatif, Bapak Ibu? Oh, ini banyak, Pak. Pengaruh negatif dari sebuah penjajahan itu banyak. Yang pertama itu adalah kebodohan. Kalau sebuah bangsa menjajah bangsa, itu yang pertama itu kebodohan. Karena orang tidak bisa bebas menuntut ilmu. Coba lihat di zaman Belanda, orang yang sekolah itu kan orang-orang tertentu. Makanya Kartini itu terkenal, Pak. Terkenal karena apa? Karena pendidikannya tinggi. Dia termasuk tokoh nasional. Orang yang sekolah di zaman Belanda itu orang-orang hebat. Orang-orang pemerintahan, orang yang bisa berkolaborasi dengan Belanda. Itu sekolah, Pak. Apa lado zaman Belanda, Pak? Alah, Pak. Apa? Hah? 4. Jepang masuk Indonesia 42. Tapi tidak merasakan lagi, Pak, ya, penjajahan Belanda. Tidak merasakan lagi. 4. Penjajahan Jepang mungkin masih kecil. Nah, banyak kita ini
karena kita ini dilahirkan di zaman kemerdekaan, Bapak Ibu. Jadi kita tidak merasakan bagaimana pahitnya merebut sebuah kemerdekaan. Jadi rasa susahnya merebut kemerdekaan itu tidak kita rasakan. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita bukan pelaku sejarah dalam hal merebut kemerdekaan. Coba kalau kita pelaku sejarah, itu sangat sedih, Pak. Bagaimana tekanan pihak kolonial terhadap bangsa ini? Sedih, Pak. Ulama banyak yang mati. Pahlawan kita banyak yang mati. Dibunuh itu. Orang-orang yang memang dicurigai itu dibunuh. Hilang malam dia. Kemudian pengaruh negatif dari sebuah penjajahan itu keterbelakangan. Bangsa yang dijajah ini kan tidak bebas. Mau pergi-pergi tidak bisa. Sekolah apalagi. Jadi terbelakang. Kemudian pengaruh negatif juga yang sangat buruk di dalam penjajahan itu adalah kemiskinan, Mbak. Coba kita lihat sejarah bagaimana bangsa kolonial itu menghisap apa namanya itu, harta kekayaan Indonesia dibawa ke negeri Belanda, dibawa ke Belanda, Pak. Itu Amsterdam, negeri Belanda itu kan negeri bendungan. Mungkin 90% biaya bendungan negara Belanda itu dari Indonesia itu, Pak. Kita yang biayanya, Pak. Kalau 300 tahun itu, lebih Pak, 300 tahun saja. Kalau tambang Freeport itulah berapa tahun itu, Pak? Berapa itu? Ini 350 tahun hasil bumi ini dibawa ke negeri Belanda. Wah, itu bukannya 7 turunan lagi, Pak. Hari ini bangsa Belanda menikmati hasil dari kerja kerasnya menjajah Indonesia. Dia bisa menikmati. Belanda itu negara makmur. Negara makmur. Jadi salah satu pelajaran juga, Pak, dari sebuah aksi menjajah bangsa lain, dia bisa menjadi makmur, Pak, walaupun itu tidak dibenarkan. Itu kita dapatkan bukan menjajahnya, kerja kerasnya, Pak. Kerja kerasnya menginvestasi apa namanya itu? Datang ke negara lain, dia berkuasa situ. Itu kan bukannya orang malas. Penjajah itu bukan orang malas, Pak, sebenarnya. Dia bekerja keras menaklukkan bangsa lain, kemudian hasil buminya diambil secara paksa. Juga kita kenal dengan waktu itu kerja paksa. Nah, kerja paksa zaman Belanda, zaman Jepang itu, wah, itu orang-orang yang dikerja paksa itu, Pak, pakai rantai, Bapak Ibu. Saya sempat mendengar kisah itu, bagaimana orang-orang kerja paksa itu dirantai. Takut dia melarikan diri. Membuat sebuah jalan, membuat terowongan. Seperti membuat perjalanan jalan kereta api, itu banyak dilakukan orang-orang kerja paksa. Kemudian pengaruh negatif dari sebuah penjajahan ini bisa terkena mental yang namanya inferior. Inferior ini rasa rendah diri, Pak, tidak pede. Itu dari penjajahan. Nah, zaman sekarang ini masih ada. Walaupun itu sudah mulai terkikis. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah subuh rahimakumullah. Mengapa kemerdekaan ini mesti kita syukuri? Itu kan sebuah pertanyaan. Apa nyukuri kemerdekaan? Karena kemerdekaan itu adalah karunia Allah. Bukan pemberian bangsa asing, bukan karena kita ini orang hebat, merampas kembali, mengambil kembali, alih kembali negara ini dari bangsa asing. Tidak sebenarnya. Itu karena
Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir, manalah kita ini akan melawan bangsa asing yang peralatan tempurnya sudah canggih, Pak. Benteng-bentengnya sudah sangat canggih. Di Bengkulu ada benteng, di Bukit Tinggi ada benteng, di tempat-tempat lain ada benteng-benteng, di Palembang ada benteng, benteng-benteng pertahanan. Itu alatnya canggih, meriamnya jarak jauh. Kita bambu runcing, Pak. Secara akal itu tidak masuk akal itu. Tapi karena rahmat Allah, bahkan bangsa ini mengakui kemerdekaan itu adalah rahmat Allah. Coba kita lihat, Pak, di pembukaan Undang-Undang 45 itu kan ada atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Coba lihat kalimat pertamanya, atas berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Kalau tidak dirahmati oleh Allah, kalau tidak ada izin Allah, kita tidak akan merdeka. Yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini 99% itu umat Islam, ulama, Bapak Ibu. Nah, rasa nasionalisme, rasa memiliki bangsa ini harus ditumbuhkan kembali. Tumbuhkan kembali, tidak bisa itu hilang saja. Termasuk salah satu orang yang terus menggaungkan rasa memiliki bangsa ini adalah para mubalik, Pak. Momen-momen seperti ini diangkat kembali. Rasa cinta tanah air diangkat kembali, Pak. Karena kalau orang yang tidak cinta tanah air, dia tidak peduli, tidak ada rasa memiliki, tidak ada rasa bagaimana ini, tidak ada rasa persaudaraan. Kita, Pak, walaupun pergi kita misalnya orang dusun nih, orang Padang, orang Linggau asli, lahir di Linggau, mak orang Linggau, nenek orang Linggau. Kita pergi ke Jawa sana, ke Jakarta, kita tidak asing karena kita di situ negara kita, saudara kita. Kita merasakan persaudaraan di negara ini. Ini sebuah persaudaraan di sebuah bangsa. Kita tidak merasa aneh, ini bukan wong Linggau ini. Tidak. Kita satu bangsa. Sudah sejak awal. Satu bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kita perlu kembali di momen-momen memperingati hari kemerdekaan ini diingat-ingat kembali, ini satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan? Apakah cukup dengan alhamdulillah? Ternyata tidak. Pertama, cara mensyukuri kemerdekaan itu adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena ini karunia Allah, nikmat Allah, sudah sewajarnya kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik kepada sama manusia. Dengan membanyak kita harus berbuat baik, Pak. Ini wujud dari mensyukuri kemerdekaan. Bukan sebaliknya. Ada orang yang tidak mendekat kepada Allah, itu tidak bersyukur atas kemerdekaan. Banyak negara-negara atau manusia yang sudah merdeka tapi tidak bersyukur banyak. Bahkan hari ini ada negara yang belum merdeka, Pak, tapi tidak banyak. Rata-rata negara di dunia ini sudah merdeka. 90% itu sudah merdeka. Tapi ada negara-negara yang belum merdeka. Karena merdeka ini salah satu bisa merdeka itu diakui oleh dunia negara lain. Salah satu kalau ingin merdeka itu diakui oleh negara lain. Kalau negara lain tidak mengakui, tidak merdeka. Yang sampai hari ini terkenal yang belum merdeka itu adalah Palestina, Kosovo.
ada beberapa negara kecil yang memang masih dijajah. Palestina itu kan dijajah oleh Israel masih sampai hari ini, Pak. Walaupun bantuan-bantuan mengalir terus, tapi sulit sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mensyukuri kemerdekaan itu dengan cara meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, mengisi kemerdekaan itu dengan mendukung kemaslahatan publik. Apa yang baik-baik, yang bagus untuk orang banyak, itu harus didukung. Memelihara sarana umum misalnya. Kita termasuk orang yang tidak neko-neko, itu termasuk mensyukuri, mengisi kemerdekaan. Jadi mensyukuri kemerdekaan itu mengisi. Kemerdekaan itu harus diisi. Kemudian berpartisipasi terhadap kemajuan di tengah-tengah bangsa ini. Ada partisipasi kita walaupun kecil, Pak. Kita ini sebagai apa? Sebagai pedagang misalnya. Kita menjadi pedagang yang baik. Itu partisipasi terhadap kemajuan di tengah-tengah masyarakat. Umpama kita menjadi tokoh masyarakat, umpama, Pak. Di antara kita ini banyak menjadi tokoh masyarakat. Tokoh adat. Itu termasuk orang yang berpartisipasi. Umpama ada perseteruan, dia damaikan. Bukannya kita harus menjadi tentara, enggak juga. Jadi polisi, enggak juga. Kita tidak membuat onar di tengah masyarakat, itu sudah cukup sebenarnya. Banyak orang enggak menyadari dia itu sebagai pengacau di dalam sebuah negara. Apa contoh? Penyebar hoax misalnya. Menyebar berita bohong. Memfitnah umpama. Itu bukan mengisi kemerdekaan. Itu bukan memajukan masyarakat. Juga termasuk bersyukur, mengisi kemerdekaan itu adalah mencegah mudarat. Ada banyak hal yang bisa menimbulkan mudarat, Bapak Ibu. Misal hari ini kita kan musimnya HP, Pak. Itu sangat mudah untuk menyebarkan berita-berita bohong, ujaran kebencian. Kita sebagai warga negara yang baik, kita tidak akan menyebarkan ujaran kebencian itu. Tidak usah lah, Pak, nak nyerang si A, si B, tidak usah. Setiap manusia itu ada sisi baik dan buruknya. Kita ini terkotak-kotak terkadang oleh sebuah partai. Mohon maaf Bapak Ibu, sebuah partai, sebuah organisasi, terkadang seperti itu. Semestinya kita menjadi orang penengah di tengah-tengah keberagaman. Ini semesti seperti itu. Menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya. Kita termasuk andil di sana. Misalnya ada kecil-kecilan ya Pak di kampung kita, misalnya ada orang yang kurang bagus. Bagaimana kita mewanti-wanti masyarakat jangan terpengaruh. Anak kita jangan terpengaruh umpama. Misalnya di kampung kita ada arena perjudian, paling tidak kita mengajak keluarga, mengajak anak jangan melok itu, udah keruan itu. Ini mensyukuri kemerdekaan juga. Ini termasuk menjauhkan bangsa ini dari mara bahaya. Narkoba misalnya. Kawan-kawan kita ingatkan. Ini termasuk orang-orang yang bersyukur. Ada banyak tempat Bapak Ibu di negara ini kriminalitas itu tinggi. Ini termasuk mengacaukan sebuah daerah. Di selatan ini termasuk tinggi Pak. Kriminalitasnya tinggi Pak. Sumatera Selatan termasuk tinggi. Daerah Sumatera Selatan ini tinggi. Nah kita ini termasuk hendaknya orang yang membangun, menyadarkan, menyelamatkan. Paling tidak apa? Paling tidak kalau ada orang yang ingin pergi ke satu tempat, melewati tempat yang berbahaya, hati-hati di situ. Kalau kaca di situ rombongan. Ini sebuah usaha. Walaupun itu kecil, Pak. Ada kalau kita nak jalan-jalan,
ke situ. Udah usahlah ke situ. Ini lagi rawan ini. Ini lagi musim begal ini, udah usahlah. Nah, dengan sedikit informasi yang kita berikan ini akan menyelamatkan nyawa. Jadi informasi yang penting, informasi yang berharga, sebarkan Bapak Ibu. Sebarkan. Jangan menyebarkan berita-berita bohong, ujaran kebencian, berita palsu, atau kita mendukung sebuah berita yang tidak akurat. Kan berbahaya itu. Berbahaya Bapak Ibu. Termasuk juga kita ini menjaga persatuan, Pak. Tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sesuai dengan Pancasila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sebenarnya itu Islam, Pak. Ada orang yang tidak senang, sebagian kecil, bahwa Pancasila itu bukan Islam. Kalau saya katakan bahwa Pancasila itu adalah Islami, Pak. Coba lihat 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu bukan Islam? Ketuhanan yang Maha Esa, Allah itu Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu Islam. Persatuan Indonesia, Islam, Pak. Kita dilarang keras untuk berpecah belah. Yang kelima, keadilan sosial. Keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Ini bijaksana, keadilan, itu semua Islam. Pancasila itu atas dasar pemikiran orang-orang Islam di zaman dulu. Jadi jangan katakan, oh Pancasila itu bid'ah. Enggak, Pak. Pancasila itu Islami. Pemikiran dari para ulama, pemikiran dari tokoh-tokoh umat Islam. Itulah diletakkan ketuhanan itu yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, buah dari rasa syukur atau mensyukuri kemerdekaan itu, ini akan menambahkan nikmat kepada kita. Kepada kita secara umum. Kemudian rasa syukur itu akan kembali kepada kita sendiri. Ini Al-Quran mengatakan, orang yang bersyukur itu akan kembali kepada diri sendiri. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri. Quran surah Luqman. Jadi orang yang bersyukur, walaupun itu secara umum, Pak, yang mensyukuri kemerdekaan, terima kasih ya Allah, dan merdeka. Coba kalau tidak merdeka, Pak, bagaimana sulitnya orang yang dijajah itu? Sulit, Pak. Tidak bebas, intimidasi, pembunuhan. Negara yang dijajah itu terjadi pembunuhan, bahkan setiap hari ada orang yang dibunuh. Kalau dia melawan dibunuh, Pak. Kalau dia tidak sependapat dibunuh. Coba lihat di Palestina itu, orang yang dalam masjid itu diserang, orang sedang sholat itu dibantai. Itu negara-negara yang sedang menjajah atau negara yang sedang dijajah. Kejam, Bapak Ibu, penjajahan itu kejam. Bagaimana kejamnya orang Jepang di Indonesia? Oh, ini kalau kita cerita dengan nenek-nenek kita, kejam, Pak, Jepang itu. Tapi hari ini kita tidak ada lagi rasa dendam dengan bangsa Jepang. Tidak boleh dendam dengan bangsa Belanda. Oh, dulu kau ini jajak negara kami. Akhirnya kita intimidasi dia. Dia datang ke Indonesia, ke Bali. Negara Indonesia ini kan termasuk salah satu negara wisata dunia. Kita tidak dibenarkan untuk mengintimidasi para turis itu. Oh, ini yang datang nih orang Jepang, kita balas dendam. Tidak boleh. Diharamkan itu, Pak. Tidak boleh. Dalam Islam haram itu. Walaupun dulu dia menjajah kita. Ini harus kita tanamkan. Jangan menanamkan ujaran kebencian. Ujaran kebencian, menanamkan rasa dendam dengan anak cucu. Kayak kalau ada orang Jepang ke Indonesia, yo, rampas Beartonya tuh. Dia dulu menjajah kita. Tidak boleh itu, Pak. Itu namanya apa? Zolim itu. Jadi rasa syukur itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, terakhir, Allah itu, Pak, ternyata tidak akan menyiksa orang yang bersyukur dan beriman. Tidak disiksa. Jadi orang yang bersyukur itu bebas dari azab Allah. Al-Quran surah An-Nisa 147. Jadi banyak-banyak bersyukur. Dengan syukur itu bukan siksa. Allah tambah lagi nikmat. Terima kasih Allah. Satu terima kasih sekali, Bapak. Terima kasih ya Allah,
Oh, terima kasih ya Allah. Apalagi terima kasihnya berkali-kali. Alhamdulillahnya berkali-kali. Orang ini tidak akan diazab oleh Allah. Yakinkan itu Bapak Ibu, Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit dari kultum subuh ini bisa menggugah pemahaman kembali untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme. Bukannya rasa nasionalisme ini menjadi seorang yang anti agama, tidak. Nasionalisme ini identik dengan cinta tanah air sebenarnya. Karena ada orang yang menegatifkan kalimat nasionalisme. Oh, itu nasionalis itu anti agama. Bukan. Seorang nasionalis itu dia menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, keberagaman. Ini sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita hidup di Indonesia ini, oh dia itu bukan wong kita itu, oh itu bukan wong agama kita. Tidak. Kita hidup di tengah-tengah keberagaman dan itu harus kita sadari betul. Makanya Bapak Ibu, di Indonesia ini sering diangkat keberagaman itu sebuah kekayaan, sebuah keniscayaan. Kita banyak agama, banyak budaya, banyak suku. Itulah sebuah kekayaan yang tidak ternilai. Coba kalau di negara lain, budayanya sedikit, negaranya kecil. Negara Indonesia ini negara besar, budayanya banyak, agamanya banyak, tapi bersatu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih baik dengan banyak bersyukur, terutama mensyukuri kemerdekaan. Insya Allah kita akan terus diberi nikmat oleh Allah, terkhusus untuk kita pribadi masing-masing. Orang yang banyak bersyukur, nikmatnya ditambah, azabnya dijauhkan, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat syukur itu dijauhkan dari bala, diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini belum kita sadari betul. Yang benar dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.